Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Badrus Soleh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang Human Performance Technology. Human Performance Technology menggunakan berbagai intervensi yang diambil dari berbagai banyak disiplin ilmu lain. Nah, di dalamnya termasuk psikologi perilaku, desain sistem interaksional, pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Human Performance Technology ini telah digambarkan secara sistematis, identifikasi secara sistematis, serta penghapusan hambatan terhadap kinerja individu dan organisasi. Berdasarkan temuan dari survei yang dilakukan terhadap dunia usaha, dunia industri, terhadap lulusan program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang, dengan beberapa indikator yang kami berikan berupa indikator integritas, profesionalisme, kemudian kemampuan berbahasa Inggris, penggunaan teknologi, informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri. Ternyata dari beberapa survei itu ditemukan bahwa indikator terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris lulusan pada program studi dengan ekonomi ternyata kurang maksimal. Berdasarkan temuan dari survei terhadap lulusan kami, maka fokus dalam topik penjelasan ini adalah bagaimana perbaikan terhadap kemampuan bahasa Inggris lulusan program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang dengan menggunakan 10 prinsip Human Performance Technology. Rincian atau penjabaran 10 prinsip nanti akan saya sampaikan secara lebih detail. Prinsip yang pertama yakni Human Performance Technology berfokus pada hasil. Nah, berfokus pada hasil di sini yakni adalah untuk meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, Universitas Pamulang berfokus pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris lulusan dengan cara menetapkan target setiap tahunnya. Setelah target itu ditetapkan, kemudian dievaluasi secara kontinu atau secara berkala. Yang kedua adalah Human Performance Technology berfokus pada sistem. Suatu sistem jadi menyiratkan hubungan yang kompleks dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara fungsional seperti itu. Penerapannya contohnya yakni memperhatikan sistem pembelajaran yang diterapkan, merancang pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa program studi bidang ekonomi serta sumber daya yang ada. Prinsip yang ketiga adalah Human Performance Technology menambah nilai. Menambah nilai di sini berarti menambah nilai bagi organisasi dengan meningkatkan kinerja tim atau individu. Contoh penerapannya yakni dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mahasiswa alami dalam mempelajari bahasa Inggris. Setelah diidentifikasi, kemudian memotivasi mereka serta mengembangkan langkah-langkah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa kami. Kemudian yang keempat adalah Human Performance Technology menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan di sini berarti ada upaya kolaboratif, ada kerjasama. Penerapannya seperti kerjasama program studi bidang ekonomi dengan lembaga bahasa di Universitas Pamulang. Yang kelima adalah prinsip sistematis dalam penilaian kebutuhan dan peluang. Maksudnya adalah di sini menganalisis program di awal, setelah program di awal dianalisis, kemudian menganalisis kebutuhan atau peluang. Contohnya yang pertama dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa terkait dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Setelah mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab mengapa
mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris dengan cara bisa diwawancarai atau bisa dilakukan juga dengan melalui pengamatan terhadap mahasiswa tersebut. Yang ketiga adalah merancang solusi dan menerapkan solusi. Kemudian prinsip yang keenam adalah sistematis dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi penyebab atau faktor yang membatasi kinerja. Nah, pada langkah ini prosesnya sistematis, akan menentukan apa yang harus dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat gambaran yang jelas tentang tugas dan tujuan yang harus dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswanya yang diajar. Yang kedua, membuat gambaran yang jelas tentang tugas dan tujuan yang harus dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan penggunaan berbagai referensi bahasa Inggris dalam pembelajaran yang dilakukan sehari-hari, seperti itu. Kemudian menilai kemampuan dosen bahasa Inggris dan mahasiswa yang diajar serta sarana pendukung dalam pembelajaran bahasa seperti adanya laboratorium bahasa. Kemudian mengembangkan rekomendasi rencana tindakan yang disusun. Prinsip yang ketujuh adalah sistematis dalam desain solusi. Di sini maksudnya adalah desain itu merupakan tentang mengidentifikasi atribut kunci dari solusi. Outputnya apa? Outputnya adalah komunikasi yang menggambarkan fitur, atribut, dan elemen solusi dari sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, misalkan dengan adanya temuan penguasa lulusan bahasa Inggris yang lemah, maka berdasarkan temuan tersebut diberilah pelatihan peningkatan bahasa Inggris, dibentuk English Study Club. Kemudian meningkatkan peran tim teaching, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen. Setelah solusi diidentifikasi, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menerapkan atau implementasi. Berikutnya adalah prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8 yakni sistematis dalam pengembangan semua atau sebagian solusi dan elemen-elemennya. Di sini, prinsip ini menekankan pengembangan solusi itu harus dilakukan atau dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis serta melibatkan beberapa elemen penting. Ada beberapa yang dapat dilakukan terkait prinsip ini. Yang pertama, dimulai dari analisis kebutuhan. Rendahnya kemampuan bahasa Inggris lulusan program studi ekonomi, maka dilakukan analisis penyebab. Ditemukan ternyata kurangnya pelatihan bahasa Inggris, kurangnya penggunaan referensi berbahasa Inggris, maka perlu peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Setelah analisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah perencanaan. Setelah masalah teridentifikasi, maka merancang solusi dengan mengembangkan program pelatihan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah implementasi. Program pelatihan peningkatan bahasa Inggris yang sudah direncanakan kemudian diterapkan atau diimplementasikan. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah solusi pelatihan bahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswanya, seperti itu. Prinsip yang ke-9 yakni sistematis dalam implementasi dan solusi. Di sini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah penerapan solusi dan mengelola perubahan yang diperlukan serta mempertahankannya. Contohnya menerapkan program pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa, membuat rencana tindakan program pelatihan yang akan dilakukan
serta mengorganisasikan sumber daya apa saja yang dibutuhkan selama program pelatihan bahasa Inggris tersebut. Seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-10 yakni sistematis dalam proses dan evaluasi hasil. Maksudnya mengukur efisiensi itu dan efektivitas dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi diukur efisiensi dan efektivitasnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Contohnya membuat rencana evaluasi pelatihan bahasa Inggris, kemudian setelah rencana dibuat, kemudian membuat rencana evaluasi sesuai dengan tujuan dan indikator. Berikutnya adalah setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisisnya kepada mahasiswa dan memberikan umpan balik. Yang terakhir adalah menggunakan evaluasi, menggunakan hasil evaluasi itu untuk proses perbaikan pada program pelatihan bahasa Inggris yang telah dilakukan. Demikian pemaparan materi terkait 10 prinsip Human Performance Technology dan contohnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.